wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Studio Motor. Ngopi dulu sore-sore. Kopi susu panas dari Studio Motor Coffee Jakarta. Anjir, enak banget. Sebuah perjalanan pasti juga punya cerita. Nah, ini lucu. Sebenarnya perjalanan gua dan teman-teman itu untuk trip Indonesia Raya Twist ini dilakukan tahun 2019. Makanya gue sebenarnya nyesel banget gitu kan. Terus baru sekarang mulai untuk bermain di dunia per-YouTubean. Dulu-dulu kalau semuanya dibilang sama orang atau teman-teman kasih masukan, bro, lu bikin bro channel, nggak tahu kenapa gue males. Terus tiba-tiba gue ketemu videografer gue nih yang ngehe ini nih, maksa-maksa ya kan. Sampai akhirnya ya udah, pelan-pelan kita bangun nih channel YouTube Studio Motor. 2019 waktu itu gue lupa di bulan Oktober, sebelum negara api menyerang, Covid ngepet, kita ngelakuin sebuah perjalanan trip ke Taman Nasional Meru Betiri. Nah, kalau lo mau tahu jaraknya kurang lebih dari kota Banyuwangi itu ke Taman Nasional Meru Betiri sampai di pintu gerbangnya itu terletak di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Itu kurang lebih sekitar, gue lupa 60 atau 70 kilo ya. Kita ngelakuin perjalanan waktu itu dengan motor, total kurang lebih ada 6 motor waktu itu dalam perjalanan trip Indonesia Raya Twist. Kita sampai di Desa Sarongan, akhirnya gua dan teman-teman ketemu sama Mas Arif, salah satu pengelola Taman Nasional Meru Betiri. Nah, kalau lo mau tahu ceritanya lebih detail lagi, lo tonton video ini sampai akhir tentang Taman Nasional Meru Betiri di Banyuwangi, Jawa Timur. Oh iya, sebenarnya secara administratif Taman Nasional Meru Betiri itu ada di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Tapi memang Kabupaten Banyuwangi lebih menjual Taman Nasional Meru Betiri termasuk Pantai Sungamadenya sebagai salah satu bagian dari destinasi wisata di kabupaten tersebut. Jadi kalau lo mau tahu lebih banyak tentang Taman Nasional Meru Betiri, lo mau tahu lebih banyak tentang cerita gua, lo tonton video ini sampai akhir. Jangan pernah lo skip. Sepatu baru, alhamdulillah. Biar di endorse sama Converse Indonesia. Bicara Taman Nasional Meru Betiri, sebenarnya gua nggak tahu apakah lu pernah datang ke sana atau belum pernah, atau bahkan lu mungkin belum tahu sama sekali. Karena pada saat gua dan teman-teman datang ke sana, praktis wisatawan domestiknya itu cuma kita-kita doang. Gue nggak tahu kenapa memang masih belum terlalu banyak kunjungan wisatawan domestik. Gue cuma takut jangan sampai kita ini sebagai bangsa Indonesia pada saat kita berwisata di negara kita maunya berwisata yang enak-enak aja gitu kan. Terus lu cari yang wisatanya model-model wahana, atau terus lu yang mau senang-senang aja, atau lu nggak mau susah juga untuk ngedapetin satu tempat yang benar-benar indah. Sayang banget bro. Nah, Taman Nasional Meru Betiri sendiri sebenarnya menurut informasi yang gua dapet luasnya 58.000 hektar. Ditetapkan sebagai Taman Nasional itu di tahun 1982. Nama Meru Betiri itu sendiri sebenarnya diambil dari nama dua gunung tertinggi di kawasan tersebut, yaitu Gunung Meru
dan Gunung Betiri. Balik lagi, jadi pada saat kita sampai di tempatnya Mas Arief, itu persis kurang lebih sekitar 500 meter dari pintu gerbang Taman Nasional Moro Betiri, kita lanjut perjalanan pakai jeep. Kenapa pakai jeep? Karena pertimbangannya lebih ke soal safety aja. Gua nggak bawa orang-orang yang sedang melakukan trip, dan gua berusaha juga untuk bisa menyadari nggak semua orang bisa menaklukkan medan di Taman Nasional Moro Betiri. Jadi perlu lo tahu, jadi dari jarak dari Desa Sarongan menuju ke Pantai Sukamade itu kurang lebih sekitar 25 kilo. Dengan medan jalan yang betul-betul melintasi perbukitan dengan batu-batu terjal, plus juga yang paling seru itu sebenarnya kita ngelewatin ada 2 atau 3 sungai di situ. Jadi sekaligus juga sebenarnya bentuk kolaborasi kita di Indonesia Ratuis dengan orang lokal. Kita manfaatin jasa transportasi jeep yang dibuat oleh Mas Arief dan teman-teman. Lalu bayangin, untuk perjalanan 25 kilo dari mulai homestay-nya Mas Arief, karena Mas Arief di sana memang membangun homestay buat turis atau buat wisatawan yang mau berkunjung ke Taman Nasional Moro Betiri, itu kita tempuh kurang lebih sekitar 2-3 jam. Lalu bayangin aja, 25 kilo, let's say 30 kilo, lu tempuh 2-3 jam. Berarti medannya memang cukup lumayan ekstrim. Sampailah kita di penginapan yang dikelola oleh perum perhutani di sana. Jadi ada satu homestay, dan waktu itu gue ketemu dengan beberapa wisatawan asing, terutama dari Eropa. Mereka mau ke Moro Betiri, terutama ke Pantai Sukamade. Jadi totalnya waktu itu ada kita, Indonesia Ratuis, dan orang-orang yang ikut trip itu kurang lebih sekitar 10 orang, plus juga ada 6 orang wisatawan dari Eropa. Yang paling seru itu sebenarnya daya jual dari Taman Nasional Moro Betiri sebenarnya Pantai Sukamade-nya. Karena Pantai Sukamade itu salah satu pantai atau salah satu objek destinasi di mana memang penangkaran penyu secara konvensional. Jadi kalau lu datang ke sana, lu wajib juga berkunjung ke Pantai Sukamade. Lu malam-malam, kurang lebih waktu itu kita start tuh jam 7 atau jam 9 malam. Kita diantar lagi dari homestay menuju Pantai Sukamade. Kurang lebih jaraknya sekitar 10 menit perjalanan. Tiba di Pantai Sukamade, kita ketemu sama rangernya. Gue inget banget tuh nama rangernya tuh Mas Yusuf waktu itu. Dia berceritalah tentang proses penangkaran penyu di Pantai Sukamade. Jadi penyu yang bertelur, akhirnya telurnya diselamatkan dari dari apa namanya, predator-predator, terus ditangkar di Pantai Sukamade. Di situ memang ada pusat penangkarannya. Lalu setelah menetas, tukiknya ditangkar dulu sebelum akhirnya dilepas ke laut bebas. 3.
segala macam potensinya. Sampai akhirnya jam 9 kita diajak jalan sedikit, kurang lebih sekitar 500 meter. Sampai tibalah kita akhirnya di Pantai Sukamadi. Jadi dalam suasana yang gelap kita disuruh lebih tenang, nggak boleh ada asap rokok, nggak boleh berisik-berisik, sampai waktu itu bener-bener thanks God gua dan teman-teman nyaksiin sendiri penyu yang dari laut bebas itu ada di selatan Jawa naik ke darat untuk mencari lokasi di mana dia bertelur. Sayangnya memang waktu itu penyunya nggak jadi bertelur karena menurut Mas Yusuf memang ada proses di mana penyu naik hanya untuk sekedar menandai tempatnya di mana nantinya dia kelak akan bertelur. Nah, setelah kita ngelihat bagaimana kita ngelihat langsung penyunya akhirnya naik ke darat sampai akhirnya dia menandai, yang katanya Mas Yusuf dia sedang menandai tempat di mana nantinya dia akan bertelur dan kembali lagi ke lautan. Itu sih seru banget, dan kalau lu memang suka dengan wisata yang berbau petualangan atau wisata yang memang mungkin bisa jadi untuk yang pertama kali dalam hidup lu, Taman Nasional Marubetiri dengan Pantai Sukamadinya benar-benar bisa jadi salah satu tempat di mana lu bisa ngedapetin itu semua. Dan yang paling gila itu suasananya, bro, anjir. Itu suasananya tenang banget. Setelah kita balik dari Pantai Sukamade, akhirnya kita istirahat di homestay. Paginya sih, waduh gila. Lu kayak lupa sama cicilan lu, beneran. Itu lu bener-bener ngedapetin suasana pedesaan. Lu ngedapetin bagaimana orang-orang lokal dengan segala kearifannya, yang hampir semuanya pada saat lu berpapasan semuanya negur lu. Waduh, itu bener-bener deep banget sih di gua dan teman-teman. Kita benar-benar menikmatin tuh ya suasana pagi di Taman Nasional Marubetiri, di hutan Taman Nasional Marubetiri tepatnya. Lu benar-benar ngeliat pas pagi-pagi lu bangun embun, terus ada kabut yang tipis banget, terus orang di sana mulai beraktivitas, karena sebenarnya penduduk di sana itu lebih banyak memang beraktivitas sebagai karyawan di PT Perhutani. Jadi di sana memang ada beberapa area yang memang perkebunan karet di sana. Iya benar, perkebunan karet, karena gue ngeliat banget tuh beberapa petaninya di sana waktu itu sedang mau bahasanya ya kalau semuanya karet itu ya, gue lupa ya, boleh dibilang panen getah karet ya. Tapi di luar dari itu, ya itu tadi yang gue ceritain, lo benar-benar bisa ngedapetin suasana Indonesia yang sesungguhnya. Lo benar-benar bisa ngerasain bahwasanya oh iya ya, inilah orang Indonesia gitu, yang humanis, terus dengan segala kearifannya, dengan segala kesederhanaannya, itu benar-benar bisa lo rasain di Taman Nasional Marubetiri. Jadi buat gua pada saat memang lu memilih satu destinasi wisata, sayang banget kalau kita terus-terusan memilih destinasi wisata yang sudah mainstream. Karena sepengalaman gua pada saat menjalankan trip Indonesia Raya to East, itu banyak banget tempat-tempat di negara kita yang benar-benar sangat luar biasa dan sangat berpotensi untuk bisa dikembangin sebagai destinasi wisata yang luar biasa menurut gua. Walaupun sebenarnya trip Indonesia Raya to East itu hanya kita mencakup area sebagian Jawa Timur, terus Bali, Lombok, Sumbawa, dan Flores.
gua tentang Taman Nasional Berbetiri, termasuk juga aktivitas yang kita lakuin pada saat di dalamnya mengunjungi penangkaran penyu di Pantai Sukamadi. Ini sebenarnya perjalanan yang udah dilakuin hampir 1,5 tahun yang lalu, tapi buat gue akhirnya gue ngobrol sama videografer gue gitu kan, keren juga ya kalau kita angkat cerita perjalanan ini dimasukin ke YouTube channel supaya mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa datang atau mengunjungi tempat-tempat yang kebetulan gue sudah datengin. Jadi kalau lo suka dengan video ini, silahkan lo like. Lo bisa kasih komen apapun. Syukur-syukur kalau semuanya lo juga pernah datang ke Taman Nasional Berbetiri, silahkan kasih komen. Kalau lo senang dengan channel ini, lo silahkan subscribe. Jangan pernah malu-malu untuk subscribe, karena gue mau ngembangin channel ini supaya jadi channel yang tidak bermutu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.